Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya Anda tidak tertinggal dengan materi pelajaran kimia. Dan semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari pelajaran kimia. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada video sistem koloid bagian yang kedua ini akan membahas materi tentang sifat-sifat koloid, antara lain efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, elektroforesis, dan dialisis. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya pada sistem koloid. Perhatikan animasi berikut ini. Gelas A berisi larutan gula yang merupakan larutan sejati. Ketika disinari dengan cahaya, tidak terjadi penghamburan cahaya. Sedangkan gelas B berisi susu yang merupakan sistem koloid. Ketika disinari dengan cahaya, terjadi penghamburan cahaya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika seberkas cahaya melewati koloid, cahaya bertabrakan dengan partikel-partikel koloid, sehingga cahaya menyimpang dari lintasan normalnya, yaitu garis lurus. Akibatnya terjadi penghamburan cahaya. Efek Tyndall pada sistem koloid ditemukan oleh John Tyndall, yaitu ahli fisika dari Inggris. Efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari ditemukan ketika sinar matahari pagi melewati hutan. Jika udara berkabut dan mengandung uap air dilewati sinar matahari, maka akan terjadi penghamburan cahaya karena campuran udara dan uap air adalah koloid. Efek Tyndall juga ditemukan ketika mobil dengan lampu depan menyala melewati jalan berkabut. Cahaya yang dipancarkan dari lampu mobil bertabrakan dengan partikel-partikel yang terkandung dalam kabut, sehingga terjadi penghamburan cahaya. Efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan ketika sinar matahari melewati celah pada ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan jelas. Gerak Brown adalah gerakan acak atau zigzag yang ditampilkan oleh partikel koloid. Gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus. Gerakan ini dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak mengendap. Gerak Brown ditunjukkan pertama kali oleh ahli botanis Skotlandia Robert Brown sewaktu mengamati butiran tepung sari dari tumbuhan pada permukaan air. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid. Perhatikan animasi berikut ini, yaitu koloid Sol FeOH3 bermuatan positif karena mengadsorpsi ion positif. Sol FeOH3 dibuat dengan mencampurkan FeCl3 ke dalam air panas berlebih, sehingga terjadi proses pembentukan koloid berupa sol hidrat besi 3 oksida atau Fe2O3X H2O dengan reaksi sebagai berikut.
Ketika Sol FeOH3 terbentuk, ternyata tersisa banyak ion Fe3+ dalam larutan. Ion-ion ini kemudian diserap oleh Sol FeOH3 pada bagian permukaannya, sehingga Sol FeOH3 kelebihan muatan positif. Peristiwa adsorpsi juga terjadi pada koloid Sol As2S3 yang bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion negatif. Sol As2S3 dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan As2S3 menurut reaksi berikut ini. Sol As2S3 yang terbentuk dalam air mengadsorpsi ion-ion sulfida sehingga Sol As2S3 bermuatan negatif. Sifat adsorpsi koloid telah banyak digunakan dalam proses penjernihan air. Senyawa tawas atau Al2SO43 yang ditambahkan ke dalam air akan terhidrolisis menjadi koloid AlOH3. Koloid ini akan mengadsorpsi zat pencemar dan juga zat organik yang memberi warna pada air. Selain itu, koloid tersebut juga akan menggumpalkan lumpur seperti tanah liat. Koagulasi koloid atau pengendapan koloid adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, yaitu lebih besar dari 100 nanometer. Koagulasi koloid terjadi karena partikel-partikel koloid kehilangan muatan listrik. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggumpalan susu yang basi, kemudian telur yang direbus di mana terjadi penggumpalan putih telur dan kuning telur. Koagulasi pada koloid dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan prinsip elektroforesis, kemudian yang kedua dengan mencampurkan koloid yang berbeda muatan, yang ketiga dengan pendidihan, yang keempat dengan penambahan elektrolit, yang kelima dengan persisten dialisis, yaitu penghilangan elektrolit pada koloid. Elektroforesis adalah proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke elektrode dengan muatan berlawanan akibat pengaruh medan listrik. Partikel-partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju katode yang bermuatan negatif, sedangkan partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda yang bermuatan positif. Ketika partikel-partikel koloid mencapai elektrode, partikel-partikel tersebut akan kehilangan muatannya, lalu menggumpal dan mengendap di elektrode. Koagulasi koloid juga dapat terjadi dengan cara mencampurkan dua sol yang bermuatan berlawanan. Apabila dua sistem koloid yang bermuatan berlawanan dicampur dalam jumlah yang sama, maka kedua sistem tersebut akan saling mengadsorpsi dan menjadi netral. Akibatnya terjadi koagulasi atau pengendapan koloid. Contoh koagulasi Sol FeOH3 yang bermuatan positif oleh Sol As2S3 yang bermuatan negatif. Koagulasi koloid juga dapat dilakukan dengan pendidihan. Contohnya yaitu koagulasi Sol As2S3 dengan pendidihan. Pada proses pendidihan, kenaikan suhu dalam sistem koloid
akan menyebabkan kenaikan jumlah tumbukan antara partikel-partikel sol dengan molekul-molekul air. Akibatnya, elektrolit yang teradsorpsi pada permukaan koloid akan lepas, sehingga partikel koloid akan kehilangan muatannya dan akan mengendap. Koagulasi koloid dapat terjadi dengan cara penambahan elektrolit. Sebagai contoh yaitu penambahan elektrolit H3PO4 pada sol FeOH3 yang bermuatan positif. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sol FeOH3 akan menarik ion PO4 dari elektrolit H3PO4. Akibatnya, sol FeOH3 dikelilingi oleh muatan negatif dan menjadi netral sehingga terjadi koagulasi. Pengaruh koagulasi dari penambahan elektrolit yang berbeda dapat dijelaskan berdasarkan aturan Hardy-Schulze berikut ini. Untuk ion-ion yang bermuatan negatif, FeCN64-, daya koagulasi untuk mengendapkan sol yang bermuatan positif lebih besar daripada PO43-, SO42-, dan Cl-. Sedangkan daya koagulasi kation Al3+ lebih besar daripada Ba2+ dan Na+ untuk mengendapkan sol yang bermuatan negatif. Jadi, semakin besar muatan kation atau anion dari elektrolit yang diserap, semakin efektif proses koagulasinya. Koagulasi koloid juga dapat dilakukan dengan cara teknik persisten dialisis, yaitu penghilangan elektrolit sepenuhnya dari sistem koloid. Sistem koloid dimasukkan ke dalam suatu tempat atau kantung yang dilengkapi dengan membran dialisis, lalu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air yang mengalir. Kation dari elektrolit bergerak menuju katode yang bermuatan negatif, sedangkan anion dari elektrolit bergerak menuju anode yang bermuatan positif. Membran dialisis merupakan selaput yang dapat dilewati oleh ion-ion dari elektrolit tetapi menahan koloid. Dengan demikian, ion-ion keluar dari kantung dan hanyut bersama air yang mengalir. Pada proses dialisis persisten, elektrolit dihilangkan sepenuhnya dari sistem koloid, sehingga sol kehilangan stabilitasnya dan akhirnya koloid akan menggumpal dan mengendap. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan materi tentang sifat-sifat koloid. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali di video materi sistem koloid berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.